Halo sobat tani, apa kabar? Jumpa lagi di channel ini dan kita masih membahas seputar kakao ya, perawatan kakao. Dan hari ini saya akan melakukan penyemprotan dekomposer dengan tujuan untuk sterilisasi lahan sehingga nanti pohon kakao kita bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh jamur ataupun bakteri patogen ya. Nah, seperti apa penyemprotan yang saya lakukan dan buat apa yang kita gunakan? Silahkan simak video berikut ini. Nah, seperti yang saya sampaikan, kita akan melakukan penyemprotan dekomposer, yaitu berupa agen hayati dengan tujuan mendekomposisi ya, mempercepat proses pelapukan sampah-sampah yang ada di kebun kakao ini. Sebab bisa lihat sendiri di depan kita ini ada banyak sampah-sampah atau daun-daun sisa pangkasan kakao ya. Ini memang dari dulu juga sering saya kumpulkan tetap di batang dan juga menutupi permukaan ini dengan tujuan menjaga kelembaban juga dan juga mencegah rumput ya. Nah, ini sobat juga bisa lihat ada sisa kulit buah kakao yang seperti ini nih, sengaja saya kumpulkan. Mungkin sobat sudah pernah lihat ya di video sebelumnya, saya tunjukkan sampah ini, tapi belum saya tunjukkan bagaimana saya mengolah sampah ini agar tidak menyebabkan busuk buah ya. Biasanya kalau sampah kulit kakao itu dibiarkan berserakan di kebun atau dibiarkan di tempat terbuka seperti ini, akan menyebabkan busuk buah cepat berkembang ya, cepat menyebar ya maksud saya. Jadi tapi di musim ini saya mencoba cara yang sedikit berbeda. Jadi kulit-kulit buah kakao ini kita tetap biarkan terkumpul di sekitar, tidak di bawah tajuk ya, tapi sekitar agak jauh juga dari tajuk seperti ini. Kemudian kita akan semprotkan dekomposer, jadi nantinya otomatis ini akan lapuk dan bisa langsung diserap oleh tanaman. Jadi saya tidak perlu mengumpulkan di satu tempat, tetapi langsung diolah langsung di lokasi ya. Jadi nanti begitu lapuk dapat langsung diserap oleh tanaman. Ini sobat bisa lihat. Jadi penyemprotan ini juga bertujuan untuk sterilisasi seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi sobat mungkin pernah lihat, sering saya tunjukkan buah-buah kakao saya itu jarang sekali terkena busuk buah. Kalaupun terkena itu jumlahnya masih di bawah ambang batas ya. Jadi mungkin sekitar 1%. Jadi masih bisa dihitung buah yang terkena busuk buah. Saya bukan bilang tidak terkena sama sekali ya, tapi ada kena, tapi tidak seberapa ya. Tapi sebagian besar buahnya juga masih sehat. Oke, jadi agen hayati yang kita gunakan itu adalah merek dagang seperti ini sobat ya. Mudah-mudahan jelas. Jadi saya tunjukkan saja, walaupun saya tidak disponsori, saya tunjukkan saja ini adalah produk dengan merek Dekoprima. Jadi kandungannya adalah jamur Trichoderma, bakteri Streptomyces, dan bakteri Geobacillus. Jadi ini adalah agen hayati, yaitu berupa dekomposer dan juga bakteri untuk melakukan sterilisasi lahan. Jadi ini jamur Trichoderma ini termasuk jamur yang antagonis. Dia akan membunuh jamur-jamur patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Salah satunya busuk buah ya, karena yang sering kita takutkan di kakao adalah busuk buah ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu kandungannya sebelum sebentar saya tunjukkan teknis penyemprotannya. Jadi tujuan dari atau manfaat dari pupuk ini adalah untuk sterilisasi, yaitu untuk mensterilisasi media tanam atau juga kebun, kemudian sebagai biobakterisida dan biofungisida. Ini yang paling penting ya, pengendali layu, busuk daun, busuk buah, dan banyak lagi. Sini sobat bisa lihat, silahkan di pause kalau mau dibaca sampai selesai ya. Bisa juga untuk mendekomposisi jerami langsung di lahan tanpa lakukan penutupan, jadi sangat efektif sekali kalau digunakan di kakao ya. Jadi bisa mensterilisasi, bisa mendekomposisi ini sampah-sampah. Seperti bisa lihat, jadi nanti tidak akan terlalu tebal, sampahnya akan selalu busuk dan bisa langsung diserap oleh tanaman. Nah, untuk penggunaannya, karena ini adalah batunya serbuk sobat, kemarin kita beli serbuk, dan ini termasuk agen hayati masih dorman, jadi perlu diencerkan dulu. Jadi satu saset ini diencerkan menjadi 1 liter dan didiamkan selama 3-24 jam baru bisa digunakan. Jadi tidak digunakan langsung ya. Ini sudah saya buka sobat ya.
Ini adalah yang sudah kita larutkan, ini sekitar 120 ml. Ini kita larutkan kemarin ya, mungkin sudah ada 12 jam. Kemudian karena ini tujuannya untuk dekomposer, pengurai limbah organik dan pencegah penyakit busuk Phytophthora, termasuk busuk buah juga. Jadi di sini digunakan satu saset ini digunakan untuk 100 liter. Jadi kalau digunakan tangki seperti ini untuk kurang lebih sekitar 6 tangki sobat. Nah untuk teknis penyemprotannya, waktu penyemprotannya kita lakukan penyemprotan di sore hari ketika cuaca teduh ya, seperti ini sobat bisa lihat. Sementara teduh ini sebenarnya sudah 4:30 sobat di sini di kebun saya, tapi ada matahari, tetap ada matahari tapi tidak panas ya. Di bawah kakao itu sudah teduh, jadi kita lakukan ketika cuaca teduh. Jadi usahakan di sore hari ya, atau cuaca mendung. Ada gerimis juga tidak apa-apa sobat, karena ini jamur dan bakteri kandungannya, dia akan masuk ke dalam tanah nanti. Oke, saya akan campur dulu ini, kita larutkan ke tangki, kemudian sebentar saya tunjukkan teknis penyemprotannya ya. Oke, langsung saya campur dulu ya. Nah ini kita larutkan dulu ke dalam tangki, mungkin tadi lupa saya sampaikan ya. Ini tadi saya larutkan satu saset menjadi 1200 ml ya, mungkin tadi saya salah bilang 1200 ml. Agar mudah membaginya ya. Jadi satu saset tadi itu digunakan untuk 100 liter air. Jadi kalau satu tangki ini isinya 16 liter, jadi bisa untuk 6 tangki ya untuk satu sasetnya. Itu saya kira sudah cukup untuk 1 hektar sobat. Karena nanti yang kita semprot adalah piringannya dan juga sampah-sampah organiknya. Jadi karena ini 1200 ml, jadi per tangkinya kita beri 200 ml. Jadi kalau untuk 6 tangki otomatis jadi 1200 ya, ini cukup untuk 6 tangki. Oke, saya larutkan dulu karena kita bermain dengan air. Nanti baru sebentar tunjukkan lagi untuk penyemprotannya. Nah, baiklah, sekarang kita lakukan penyemprotan di area piringan kakao ya. Dengan agen HT yang sudah kita campur di tangki itu, kita semprot saja seperti ini. Sekitar piringan ya. Kemudian selanjutnya ini sampah sisa kulit buah kakao kita semprot. Jadi nanti pun ketika kita tambahkan kulit buah yang baru, kita tidak perlu khawatir karena jamurnya ataupun bakterinya masih ada di dalam sana. Jadi otomatis akan didekomposisi juga ya. Kita ke arah sana ya. Kita semprot piringannya. Batangnya juga tidak apa-apa sobat. Jadi ini juga salah satu cara saya mencegah busuk buah ya di kakao ya. Itu dengan cara menjaga agar kebun tetap steril. Itu sobat masih ingat, sering sekali saya posting ini pohon favorit saya sobat, karena bukan karena buahnya yang banyak ya, tapi karena warnanya yang cantik. Kita semprot saja, ini buahnya kena enggak apa-apa sobat. Jadi cara ini juga cukup efektif mencegah penyakit yang disebabkan oleh jamur, entah itu busuk atau Laevifusarium. Kita bisa dengan cara ini, walaupun tidak merata sobat ya, karena isinya adalah jamur dan bakteri. Mereka akan menyebar dengan sendirinya ya ketika ada banyak bahan organik. Oh ya, perlu saya sampaikan, tadi mungkin lupa saya sampaikan, kalau usahakan penyemprotan ketika kondisi kebun agak lembab ya, atau kadang ada hujan sebelumnya baru kita semprotkan. Jadi jangan menyemprotkan agen HT ini ketika musim kemarau ya, karena sampah-sampah organik juga sangat kering, jadi sangat bisa dekomposisi. Nih, kita semprot. Jadi walaupun tidak merata tidak masalah, karena dia akan menyebar dengan sendirinya, karena ini adalah makhluk hidup sobat ya. Jadi akan, nah itu sobat bisa lihat di pohon yang ini ada buah yang juga masuk ke sana, ini ke sana. Ini tidak busuk sama sekali sobat.
Jadi walaupun dia menyentuh tanah, dia tidak busuk karena tanahnya tidak mengandung jamur Phytophthora ya, yang menyebabkan sebuah. Oke, sekira sekian. Saya mau lanjut semprot dulu. Sekira saya demokan 1 kali, sobat pasti bisa langsung. Oke, semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat rawat kebunnya dan tetap jaga kesehatan. Selamat bekerja.